Saya bacakan kembali ke bagian yang pekerjaan terpenting Roh Kudus. Ya. Banyak orang memikirkan bahwa Roh Kudus itu yang terpenting memberikan talenta dan karunia. Itu adalah satu perlengkapan sebenarnya. Jadi kalau semuanya saya memberikan perlengkapan pada orang gitu ya, seorang pengantin gitu. Saya lengkapi dengan emas, terus saya lengkapi dengan cincinnya gitu ya. Nah, tujuannya bukan memperkenalkan cincinnya atau emasnya, bukan. Tujuannya memperkenalkan siapa? Pengantinnya. Nah, gereja-gereja itu seringkali atau kita sendiri seringkali melihat cincinnya, emasnya itu yang jadi perhatian kita, bukan pribadinya itu, bukan. Jadi kalau Tuhan memberikan penyertaan, memperlengkapi kita dengan talenta-talentanya, yang mengagumkan manusia itu seringkali talentanya, bukan Tuhannya. Harusnya kita lihat Tuhannya. Jadi kalau saudara lihat saya bisa ngajar gitu ya, saudara lihat, wah luar biasa Tuhan Yesus ini. Jangan lihat, wah hebat ini Pak Agung, bukan. Saudara, mata kita nggak boleh seperti itu. Yang dilihat siapa? Nah, memang emas itu kan dalam pandangan kita kan indah, ya kan? Tetapi itu tujuannya adalah untuk menyatakan pengantinnya, untuk menyatakan diri Tuhannya dalam diri kita. Nah, itu yang dimiliki oleh para rasul. Para rasul selalu mengatakan begitu orang menyembah mereka dan mengatakan hal-hal yang menyanjung mereka atau menjunjung tinggi rasul, mereka harus katakan, jangan, aku ini manusia biasa, aku tidak lebih daripada kalian, apalagi disembah, tidak boleh. Dan itu tahu betul rasul-rasul itu, apa yang mereka kabarkan itu siapa, bukan diri saya, bukan. Ini loh, kamu Kristus ini. Nah, itu di situ. Ya, sebaliknya rasul-rasul itu waktu ada orang menghina mereka, rasul-rasul nggak masalah. Mau dicaci maki apa itu nggak masalah dia. Mau diolok nggak masalah. Seperti Daud juga sama kan, dikutuki oleh Simei gitu, nggak masalah. Tapi waktu orang melawan Tuhan, nah rasul berteriak. Orang tidak kudus hidupnya, nah itu dia berteriak. Tapi kalau ke dia nggak ada masalah. Dia sangat rendah hati. Tapi begitu nama Tuhan, kemuliaannya itu dipermainkan, nah dia akan berteriak dan dia marah sekali Rasul Paulus. Nah, kasus-kasus di Korintus, di Efesus semua di dalam tulisan Rasul Paulus itu adalah karena Kristusnya itu dipermasalahkan. Injilnya dipermasalahkan, terus ketuhanannya dipermasalahkan. Nah, Paulus langsung dia langsung marah dia langsung memberitahukan, kamu ini siapa sebenarnya? Udah diberi berkat luar biasa oleh Tuhan, kenapa kamu bisa salah ngerti Injil itu? Nah, itu Paulus marah. Bukan ke pribadi, bukan. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa pribadi itu sebenarnya itu belakang. Ya, jadi kalau kita dalam pelayanan, saudara jangan lihat pribadi, lihat apa? Karya Kristusnya. Itu lebih penting daripada pribadi. Bagaimana orang ini dibentuk oleh Tuhan. Ya, nah ini yang kita lihat ini ya. Coba kita yang pasal pertama tadi Yohanes. Setelah itu kita lihat ayat 10 dan sebentar. Tadi ya 10-11 sudah ya. Nah, ini ayat 20 ya. Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Saudara, Yohanes tahu betul bahwa dia bukan beritanya, dia tuh saksinya dan dia bukan yang diberitakan. Kalau Tuhan Yesus memberitakan, menyaksikan dan dia sendirilah yang dia beritakan, itu Tuhan Yesus. Tapi kita nggak boleh, itu hanya Tuhan Yesus. Kita tidak, kita memberitakan Yesus, menyaksikan Tuhan Yesus, pekerjaan-pekerjaan dia, bukan diri kita, bukan kemampuan kita, bukan pekerjaan Tuhan yang kita nyatakan, nama Tuhan kita nyatakan. Nah, kalau kita menjadi gereja yang seperti ini, saya percaya yang dijanjikan Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 32 kalau nggak salah. Kalau kita meninggikan Kristus, maka orang datang mencari Kristus. Segala pulau itu mengharapkan pengajaran dia. Nah, saudara, ini adalah penting sekali gitu ya. Coba kita lihat sekarang yang ini ya, di sini. Ada di sini. Di pekerjaan Roh Kudus, Yohanes 16 ayat 14. Coba perhatikan baik-baik. Apa pekerjaan Roh Kudus yang terpenting? Kenapa dia diutus? Saudara, itu berkaitan dengan pekerjaan Yesus sendiri.
Ya, jadi Roh Kudus itu tidak pernah memberitakan selain pekerjaan Tuhan Yesus. Ya, Roh Kudus tidak kengangguran mengajak orang itu keliling-keliling ke surga ke neraka, tapi nggak pernah memberitakan Yesus. Itu ajaran-ajaran yang banyak seperti itu ya. Nah ini ayat 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya 13. Tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, apa itu seluruh kebenaran? Saudara harus tahu. Apa itu seluruh kebenaran? Kebenaran pengenalan tentang Kristus. Ini adalah kitab inti Yohanes adalah supaya semua orang mengenal Yesus Anak Allah dan percaya hidup kekal karena percayanya. Nah, itu intinya. Jadi Roh Kudus itu kerjaan utamanya apa? Membawa orang supaya mengenal Yesus dan percaya pada Yesus. Itu pekerjaan Roh Kudus, memuliakan Dia. Ya, ini pekerjaan Roh Kudus. Bukan gereja-gereja yang bertalenta atau yang berkarisma atau gereja karismatik gitu ya. Nah, yang karismanya dia tunjukkan bukan itu. Yesusnya, bukan karismanya itu. Itu adalah perlengkapan ya. Ayat 14 ya, 15. Saya teruskan ya, ayat 13. Perhatikan. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu, perhatikan, segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Jadi segala sesuatu yang didengar dari siapa? Dari Yesus. Jadi kata-kata Yesus itu yang dia beritakan, pengajarannya beritakan. Jadi kalau kita setiap kali mimbar gereja kita mengajarkan perkataan Tuhan Yesus, itu adalah gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Di situ. Jadi gereja dipenuhi Roh Kudus ada gereja yang ini tadi, yang seperti pekerjaan Roh Kudus, memberitakan Yesusnya, kemuliaan Dia. Dan bukan hanya itu, dikatakan di situ segala sesuatu yang didengarnya, pengajaran kebenaran itu yang dikatakannya, didengarnya, diberitakan kepadamu tentang hal-hal yang akan datang. Kita harus hidup bagaimana? Ya. Kita lanjutkan. Dari ini Wahyu sudah kita baca ya. Coba kita lanjutkan Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 10. Nah ini kembali hatinya Paulus. Ini juga jadi pembahasan yang penting sekali. Filipi pasal 3, Efesus pasal 3 juga sama. Senternya di Christ ya. Saya baca dari ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Seisi dunia apapun, Yesus lebih mulia. Istilah mulia itu adalah karakter Allah. Surah karakter Allah itu batu mulia. Yesus bukan emas yang diuji. Tidak, manusia diuji seperti mana. Tuhan tidak. Tuhan itu sudah mulia. Jadi kemuliaannya artinya apa? Itu permata yang sudah finish sempurna, tidak bisa ditambahi, nggak bisa diapa-apakan lagi. Itu sudah terindah, terbagus, termulia. Ya. Jadi ayat 8, oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh siapa? Kristus. Saudara, ini seringkali saya seringkali bicarakan surah ini sebenarnya. Mengapa sampai Paulus ngomong seperti ini? Apakah karena dia rasul ataukah itu milik orang Kristen perkataan ini? Saudara harus dalam sekali mengerti. Kalau semua dianggap sampah dan karena Kristus kita melihat sesuatu yang dimuliakan dunia itu sampah, dunia mengatakan itu yang luar biasa nikmat dicari dunia, kita mengatakan itu malah sampah. Saudara, kekayaan, kehormatan dunia, jabatan itu di hadapan Tuhan, itu adalah sampah. Kalau saudara nggak pernah tinggalkan itu, saudara nggak dapat Kristus. Bukan berarti kita nggak membutuhkan tanda petik hal-hal seperti itu, bukan. Tapi saudara tahu ini untuk apa tujuannya. Dan Paulus tahu betul kehidupan kesalahan dia itu, dia anggap dulu itu memuliakan Tuhan, itu sampah dia katakan. Keberanian dia, terus kemudian membunuh orang Kristen, itu dianggap sesuatu yang mulia sekali. Tapi bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang sama dengan sampah. Ya, jadi itu adalah pengertian yang dalam sekali supaya memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan karena kebenaranmu sendiri, karena menaati
hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Ya, kembali Kristus itu menjadi center anugerah Tuhan, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah ini ya 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi apa? Serupa dengan Dia dalam kematian. Serupa Kristus. Misi kita adalah serupa Kristus dalam seluruh kepenuhannya, pengajarannya, hidupnya, semuanya kita miliki Dia. Bukan berarti sama dengan Yesus, enggak, kita nggak bisa sama. Kita serupa dengan Dia, serupa Allah, serupa dengan Kristus, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, surah ini penting sekali ya. Ini satu jaminan bagi setiap orang percaya. Jadi ini adalah pekerjaan siapa? Pekerjaan dari kuasa Roh Kudus. Semua pekerjaan yang membawa orang datang pada Kristus itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau kita berdoa, saudara itu berdoa di dalam Roh. Berdoa di dalam Roh, ujung yang tertinggi adalah memuliakan Kristus supaya Roh itu bekerja dalam hati orang-orang yang mungkin dia tidak ke gereja karena ada kecewa. Saudara jangan pakai kuasa kita pintar ngomong, enggak. Kita berdoa di dalam Roh. Kenapa? Karena ini berurusan dengan ikatan Roh yang ada dalam hidup dia. Kita nggak tahu dia diikat apa. Mungkin diikat karena kesenangan dia, hobi dia, atau pikiran dia, atau mungkin dia ada ganjalan dalam hatinya, ada ketidaksukaan. Itu kan ikatan Roh semua. Bukan ikatan biasa itu ikatan Roh. Tapi kalau kita bersikap dan kemudian mengatakan bahwa Tuhan itu membuka diri terus, memberi kesempatan, dan kita kemudian menyatakan kasih Tuhan. Nah, saudara di situ ada jalan bagi dia. Tinggal dia mau melangkah nggak di situ. Jadi kita sebagai jembatan kasih Tuhan atau belas kasihan yang Tuhan nyatakan bagi orang-orang seperti ini. Jadi Roh Kudus itu pekerjaannya adalah memuliakan Kristus dan kepenuhan Kristus itu menjadi milik orang percaya. Oke, kita lanjutkan. Halaman 7. Fakta nama Tuhan Yesus Allah. Nah, sore ini kembali kita lihat di dalam Alkitab ya. Di dalam Alkitab. Saudara, Mazmur, semua Mazmur yang mengatakan Tuhan, yang T-U-H-A-nya besar semua hurufnya, itu adalah sama dengan Yehova atau Yahweh. Itu langsung mengacu pada Yesus. Dan itu adalah Yesus sendiri pribadinya. Kenapa Yesus sendiri? Karena dalam Yohanes 5 dikatakan, karena dialah yang menyatakan, mengungkapkan. Karena tidak ada satu orang yang bisa mengenal Allah, maka dialah yang mengenalkan Tuhan dengan suaranya, dengan penampakannya, dan dia menjadi daging supaya orang kenal Tuhan. Jadi kalau dia tidak menjadi daging, maka tidak ada orang kenal Tuhan yang menjadi penebus mereka. Saudara, ini ada pengetahuan yang memisahkan orang Islam, terus kemudian Yahudi, dan orang-orang Kristen yang sesat itu yang seperti saksi Yehova. Itu dengan kita di sini. Kenapa? Karena Kristusnya mereka tidak percaya. Di situ keilahiannya itu nggak percaya. Dan kita betul-betul tahu bahwa ini adalah kunci hidup kekal itu. Kalau tidak percaya nggak bisa hidup kekal. Dan itulah inti yang diberitakan oleh Paulus. Ya, titik pusat daripada pelayanan dia itu di sana. Itu ayat yang ke-11. Jadi yang dikehendaki itu adalah mengajarkan Kristus dengan segala karyanya. Ya, kita bersyukur sekali jika hari ini saudara-saudara mulai bisa mengerti. Nanti kalau baca Alkitab Matius baca gitu ya, saudara, Tuhan Yesus melakukan ini. Nah, saudara mulai punya apa ini, semacam kerangka berpikir, pola berpikir yang Kristolosentrisme itu membantu kita untuk mengerti banyak hal. Kenapa Petrus marah? Kenapa Yakobus seperti ini? Kenapa ini seperti ini? Kita mulai ada gambaran. Di situ ada problem-problem, sebenarnya problemnya ada ujung-ujungnya itu selalu etika Kristusnya itu tidak jalan, pola pelayanan tidak jalan seperti kehendak Kristus, atau pola tubuh Kristusnya itu yang saling menonjolkan diri, itu problem besar di gereja. Jadi di Korintus problemnya itu besar sekali. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Kristus dan belajar Kristus. Dan dibawa, diingatkan terus, kamu adalah tubuh. Yang kepala itu Tuhan Yesus, bukan kamu. Bukan Paulus, bukan sampai ini Petrus, bukan Barnabas atau Silas atau Lukas, bukan. Kepalanya adalah Yesus. Di situ terus diingatkan. Jadi kekuasaan tertinggi dalam gereja itu adalah Kristus.
dengan itu tadi kepenuhannya. Ya, kita belajar, kita manusia belajar. Ya, oke, Filipi. Sekarang kita lihat di Efesus pasal 3. Nah, ini sebagai PR ya, sebagai PR. Minggu lalu saya berkasih PR Yohanes 5. Ini Efesus pasal 3. Nah, saudara tolong dibaca Efesus pasal 3 dengan teliti. Saudara, semua apa yang dialami Paulus itu dia berpikir Kristolosentrisme itu di mana? Dulu waktu kita baca ini nggak tahu, tapi sekarang jadi tahu, jelas tahu kenapa? Karena Petrus menjelaskan dengan sangat gamblang sekali. Kenapa dia di penjara? Kenapa dia mengalami kesulitan penderitaan yang luar biasa? Nah, dia jelas, dia tahu. Karena ini karya Kristus. Agak sulit saudara mengerti ini. Kenapa saya kena kanker? Ini karena karya Kristus ini. Ya bener aja. Kenapa saya hidup seperti ini? Karena karya Kristus. Jangan malu dengan aku seperti ini. Nah itu Paulus yang beritahukan rahasia pelayanan dia. Itu pasal 3. Ya, pasal 3. Pasal 3. Nah, pasal 4 sekarang, pasal 4 ya. Tentang kepenuhan Kristus. Ayat 13. Dari 11 ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ini banyak gereja Pentakosta dan karismatik salah mengerti jabatan-jabatan ini. Ya, dianggap jabatan-jabatan ini bahwa ada betul-betul rasul. Rasul yang seperti 12 rasul, ya, padahal sudah tidak ada. Nggak mungkin itu digantikan atau diadakan lagi yang mungkin. Nah, perhatikan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saudara, di sini istilah gembala ada gembala sidang. Arti dia punya jemaat, bukan gembala biasa. Dia punya jemaat. Jadi kalau gembala itu dikatakan tidak ada di dalam Alkitab, itu salah besar. Jadi kita tidak boleh pakai istilah gembala, itu salah besar. Karena dari ayat ini betul-betul ada gembala, bukan tidak ada. Kalau kita berani mengatakan tidak ada gembala di gereja, saudara, itu melawan firman Tuhan. Bukan gembala yang seperti gembala agung, bukan. Saudara, fungsi gembala itu apa? Pastor itu memberi makan jemaat, memikirkan jemaat. Itu namanya gembala. Bukan jabatan gembalanya seperti Tuhan kita. Ya. Jadi ini adalah yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja. Perhatikan baik-baik ya. Yang diberikan apa? Itu perlengkapan, jabatan-jabatan. Sekali lagi, jabatan itu bukan kemuliaan. Siapa yang dimuliakan? Kristusnya. Jadi waktu Paulus menceritakan ini, orang-orang berperang, kenapa? Boleh nggak ada gembala? Itu salah semua, saudara. Karena bukan masalah gembala, bukan. Masalahnya ini perlengkapan yang akan menyinarkan Kristus, memberitakan Kristus. Di situ. Nah, kita berdebat, boleh nggak pakai ini, boleh nggak? Bukan itu, saudara, perdebatannya. Tetapi betul nggak Kristus itu kamu muliakan di sana? Nah, itu masalahnya ya. Yang ke-12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh siapa? Tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus itu gereja am. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang siapa. Jadi sekarang diperlengkapi. Oh, ada rasul, ada ini semua ada diaken, ada penatua, ada pendeta, gitu ya. Semua perlengkapan itu tujuannya untuk apa? Saudara tahu? Paulus katakan apa? Supaya kita mendapatkan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan apa? Kepenuhan Kristus. Nah, ini tujuan gereja kita ini. Visi kita Kristus, menjadi serupa dengan Allah di dalam serupa dengan Kristus. Yang Kristus menjadi serupa daging dengan kita dalam kematiannya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Nah, setelah itu apa? Setelah saya bisa, maka saya diangkat dengan kemuliaan Tuhan untuk apa? Memenuhi, bertumbuh ke arah Kristus dalam satu kesatuan iman Bapa, dalam kesatuan tubuh, semua menjadi satu semua. Satu kasih juga, dalam satu ikatan damai sejahtera. Itu menuju kemana? Kemana ini visinya? Kristus. Jelas ini. Menuju kemana? Menuju kepada pertumbuhan tingkat pertumbuhan pada Kristus ya. Terus kita lihat lagi 16, 17 ya. Daripada Yesus itu ya, seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya,
sesuai dengan kadar porsinya masing-masing. Pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya kan? 15, saya balik gitu ya. Tetapi dengan teguh berpegang kebenaran dalam kasih kita bertumbuh. Perhatikan, kita bertumbuh tadi kan? Bertumbuh kan? Tersusun rapi. Kemana? Di dalam segala hal. Sekali lagi, bukan cuma rohani, bukan cuma di gereja, bukan cuma pelayanan, segala hal. Segala hal. Jadi bukan hanya pekerjaan di gereja, bukan. Nggak ada itu sekular dengan sekuler, nggak ada. Oh ini awam, oh ini pendeta, oh ini full time, ini yang part time. Nggak ada itu. Saudara, di hadapan Tuhan nggak ada pemisahan itu. Part time, full time itu nggak ada. Saudara, semua dikatakan bahwa di sini setiap orang itu menuju ke arah Kristus dalam segala hal. Jadi kalau kita melakukan urusan dalam kehidupan kita, di dalam gereja, di luar gereja, di dalam pekerjaan atau di luar pekerjaan, di dalam rumah atau di luar rumah, saudara, segala hal itu mengarah pada siapa? Kemuliaan Kristus. Jadi orang akan melihat saya ini, kejujuran saya itu apakah menaati Yesus? Apakah saya itu seperti kasihnya Kristus? Nah, saudara, itu kalau kita bergumul menjadi orang percaya, waktu ada kejadian-kejadian, saudara, bukan kita terus bereaksi langsung, enggak. Kita berpikir dulu, bagaimana melihat hal seperti ini, seperti Tuhan lihat. Nah, kita ada waktu untuk merenungkan itu. Jadi sebelum kita melangkah, saudara, itu pikirannya tuh, bagaimana itu mind of Christ-nya itu terus mempengaruhi seluruh kehidupan kita itu. Nah, baru kita bisa berjalan dengan kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena kita belajar. Nah, kalau itu tidak ada, saudara, kita pakai ya sehari-hari kita. Apa yang menjadi ukuran dunia itu menjadi ukuran kita. Tapi waktu kita memakai ukuran yang Tuhan Yesus berikan, kita terkejut sekali. Ini contoh. Kemarin saya ketemu dengan bos yang bergadang. Diajak ke rumahnya Jalan Oten nomor 4 atau nomor 4. Itu mati, nggak laku rumahnya. Dia berikan dia orang Kristen. Nah, dia bicara di situ. Saudara, dia mengatakan, waktu saya tidak mengenal Tuhan, itu hidup itu nggak ada masalah. Mengenal Tuhan nggak ada masalah. Iya betul kan? Dulu saya ini nggak masalah gini, sekarang nggak boleh. Ini nggak boleh sekarang. Bagaimana ini katanya? Itu terjadi ketegangan, tension dalam iman dia, dalam pertumbuhan dia. Nah, terus dia waktu selesai mendengar firman itu, dia mengatakan, Pak, gimana ini caranya? Saya katakan, saya nggak bisa ngasih bagaimana ini A, B, C, terus apa, enggak. Bapak harus berkumpul. Yang pertama, apakah Bapak membaca firman Tuhan enggak? Mengerti, mendengar, dan menaati itu. Nah, kalau sumbernya nggak ada, inputnya nggak ada, ya kita nggak bisa melakukan itu. So. Kenapa? Karena nggak ada pembekalannya. Nah, kalau kita dari sekolah minggu, kita bekali ini kepenuhan Kristus ini ya, kita bekali dari sekecil ini. Waduh, saudara. Waktu dia besar, dia punya kemampuan lebih dari Ahok yang keluar dari Gerindra. Yang tadi saya dengar radio isinya itu semua. Dia punya prinsip, dia punya kekuatan, dan dia nggak mau diikat dengan kegelapan itu. Nah, dia berani di jalan. Nah, saudara, kita membentuk bukan hanya untuk diri kita, satu generasi yang kepenuhan Kristus dan menjunjung Kristus, memuliakan Dia. Nah, ini yang kita mau buat, termasuk sebenarnya keluarga kita sendiri. Di situ, ini ada the kingdom of God, the kingdom of Christ. Saudara, ini ada semua berkaitan, semua luar biasa sekali. Kalau kita lakukan itu, saudara, tadi saya katakan 7 orang yang umurnya lebih dari 1000 tahun dalam 10 keturunan yang cinta akan Tuhan, dan 10 keturunan itu rata-rata umurnya itu di atas 700 tahun semua. 10 itu di atas 700, bukan 70, saudara. 700. Itu tuanya kayak apa gitu? Udah 70 tahun aja udah tua kayak gitu kan? Ini 700 tahun. Saya percaya, kalau saya percaya gitu ya, mereka sampai umur 400 tahun itu masih muda. Ada pendawa itu waktu mati itu nggak tua, dia muda. Dan saya percaya juga nggak akan seperti kita loyo gitu, enggak. Dan orang-orang zaman seperti yang diberkati Tuhan itu, dia tidak pernah layu daunnya. Tidak pernah layu daunnya.
dipanggil oleh Tuhan. Mereka matinya dipanggil Tuhan bukan karena sakit penyakit. Dan tidak ada ditulis sakit penyakit di situ, nggak ada. Dan saya bukan berarti saya itu aliran karismatik, bukan. Bukan. Tapi Alkitab memang membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena taatnya pada Tuhan itu kuasa firman. Nah, saya ingin kita sadar betul-betul. Kalau kita mau bersandar pada kekuatan yang hebat, yang kudus di hadapan Allah, saudara hidup betul-betul taat pada firman Tuhan. Saudara akan tes semua itu. Ujilah aku, kata firman Tuhan. Engkau lakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Walaupun kelihatannya sulit sekali. Kelihatannya, waduh kayaknya ini gak bisa Pak. Nanti kalau rugi gimana? Jalani terus. Nanti baru kita tahu mata kita. Nah, dunia membutuhkan komunitas seperti ini. Nah, ini yang diajarkan, saya ajarkan di Jogja. Saya ajarkan di Semarang, saya ajarkan di Surabaya. Kenapa? Karena ada satu kekuatan dan saya percaya itu. Dokter pun sama. Ini akan ikut kita ke Gunung Wilis. Dan dokter ini masih muda ini yang pernah saya saksikan. Dia mengatakan, kamu datang sendiri, saya nggak bisa datang, nggak bisa ngantar kamu. Pergi kamu terhubung, cari sendiri semua. Kamu mau ada GPS, kan enak ada GPS kan? 5 meters left, turn left, gitu kan? Right, terus turn berapa gitu. Enak kamu dulu nggak ada GPS gitu. Semua pakai kuda. Nah itu sudah ada. Nah kalau udah diubahkan seperti itu kita tahu ada kekuatan yang luar biasa. Nah saudara, ini yang saya ingin kita semua memiliki kuasa ini. Kita sadar ini kuasa harus diambil. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita harus berikan itu pada anak kita, turunan-turunan kita. Saudara, ini satu generasi yang Tuhan terus inginkan nanti sampai akhir zaman. Tuhan mencintai orang-orang yang taat dan itu akan dipelihara Tuhan selamanya. Tuhan pasti ya. Saya banyak yang sharing dengan saya kesaksian. Waktu mamanya taat pada firman Tuhan, anaknya kesulitan, akhirnya diubahkan Tuhan dengan luar biasa. Akhirnya anaknya sekarang masuk ke Australia, itu bagaimana Tuhan menuntun anaknya dengan luar biasa. Nah masuk akal semua, masuk akal. Kenapa? Yaitu tadi, selain kita taat pada firman Tuhan, kita punya hati penuh belas kasihan, penuh kemurahan, kita menabur banyak hal di dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Saudara, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu untuk menabur itu. Kenapa? Dan jangan ingat lagi hal seperti itu. Kenapa? Karena itu kita menanam satu kekuatan kekuasaan kerajaan Allah yang luar biasa di situ. Dan itu Tuhan menjadi dasar hidup kita. Yosua itu berani nantang semua orang. Yosua itu, kamu mau menyembah siapa? Nih aku menyembah Tuhanku Yesus Juru Selamat. Nah kalau bahasa kita gitu, silakan kamu mau hidup gimana? Saya mau hidup seperti Tuhan Yesus. Wah kita butuh orang-orang seperti ini. Jadi mimbar itu nanti akan digerakkan dengan apa? Dengan kekuatan yang luar biasa. Orang berkomitmen untuk hidup seperti Kristus mati-matian. Itu gerakan revival sebenarnya yang dikerjakan oleh orang-orang Puritan. Mereka tidak revival seperti yang gerakan-gerakan yang tadi emasnya, bukan. Tapi gerakan di dalam diri, komitmen yang luar biasa itu kudus di hadapan Tuhan dan mau mati-matian di sana dan mendidik keluarga mereka. Nah itu yang akhirnya mendirikan negara Amerika yang sekarang luar biasa itu. Situ. Ya. Oke. Jangan lupa PR-nya Efesus pasal 3. Ya. Nah, setelah baca Efesus pasal 3, Saudara yang beri kasih saya laporan enggak lebih 10 orang. Saudara kalau ada waktu membaca itu kemudian kasih laporan, maksudnya kesaksian. Apa itu Efesus pasal 3? Kerinduan Paulus itu apa? Yang diberitakan dia itu apa? Yang mau dimuliakan itu apa dan apa yang beri kekuatan pada dia? Semua nanti senternya di mana? Christocentrism life. Saudara akan baca itu. Nah kita harus miliki seperti itu. Hatinya dia. Itu hati dari Tuhan. Ya. Oke. Minggu depan saya jelasin tentang istilah-istilah mulai dari tipologi, terus teofani, metafora, analogia, ya, dengan secara sederhana. Oke, kita masuk di dalam doa dan saya mohon kepada Pak Puji pimpin kita berdoa.